penulisan. Produktif berarti seseorang mampu menghasilkan suatu karya secara kontinu. Jadi kalau kita mengukur produktivitas itu dilihat dari banyaknya karya yang dihasilkan, itu juga belum cukup. Artinya definisi tersebut itu menjadi kurang tepat. Karena boleh jadi seseorang itu menghasilkan karya itu hanya misalkan di usia 40 sampai 42 saja misalkan. Ataupun hanya selang waktu 1 tahun dia menerbitkan berbagai tulisannya. Tetapi yang dimaksudkan dalam konteks produktif di sini adalah seseorang yang mampu secara kontinu dengan dinamika kontinuitas itu bisa memproduksi tulisan secara konsisten. Jadi produktivitas ini berarti suatu indikator yang menunjukkan keistiqomahan, begitu. Nah, sehingga kalau kita menargetkan untuk menjadi seorang penulis produktif, maka kita harus sadari bahwa kebutuhan menulis itu harus terus kita upayakan, harus kita jaga, harus kita maintain secara benar-benar sehingga bisa berjalan secara terus-menerus. Saya akan share screen. Jadi saya membuat apa yang disebut sebagai 8 langkah untuk menjadi penulis produktif. Baik. Boleh jadi 8 langkah ini sudah common, sudah umum, sudah familiar di telinga teman-teman. Baik yang teman-teman temukan dalam konteks seminar, dalam konteks membaca buku, ataupun hanya sekedar surfing di Google. Teman-teman kadang bisa menemukan beberapa kiat menulis, bagaimana menjadi penulis produktif, dan sebagainya. Itu sangat banyak bisa ditemukan dimanapun. Tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mampu mengaplikasikan step demi step yang kita baca, yang kita temukan itu untuk kita lakukan dan bisa kita aktualisasikan sehingga kita bisa menjadi seorang penulis produktif. Baik, saya ingin mengawali materi ini dengan sebuah cerita bahwa ada seseorang yang pernah bertanya, ini cerita yang sangat lama, bagaimana agar manusia itu bisa hidup abadi? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat sangat dalam. Bagaimana mungkin manusia itu hidup abadi? Manusia itu bukan Tuhan dan sebagainya. Maka kemudian seorang yang ditanya itu menjawab sederhana, ketika kamu ingin menulis, ketika kamu ingin hidup abadi, maka menulislah. Kata-kata itu menjadi kunci, menjadi dasar, menjadi aspek utama bagaimana kita ketika ingin menjadi seseorang yang senantiasa abadi. Abadi ini berarti
bukan dalam konteks jasmani kita hidup selamanya, tidak. Abadi bisa kita maknai bahwa nama kita dikenal oleh generasi-generasi setelahnya. Jadi nama kita melampaui usia kita. Itu juga bisa disebut sebagai keabadian. Atau bahkan dalam konteks panjang sejarah dikenal oleh berbagai generasi. Baik. Kita mulai. Ketika kita membaca ini, satu step atau satu langkah awal untuk menjadi seorang penulis produk adalah reading. Kita bisa temukan kiat ini dimanapun. Kita bisa temukan tips ini dimanapun, baik itu di buku, sosial media, di Google, dan lain sebagainya. Tetapi, sudahkah kita melakukan tips ini? Reading membaca merupakan aset utama seseorang ketika ia ingin menulis. The more you read, the better you write. Jadi, semakin banyak kamu membaca, maka akan semakin baik kamu menulis. Kita ibaratkan bahwa otak manusia itu seperti flash disk. Ketika awal, ya kan, flash disk itu ketika baru dibeli itu kosong. Ketika kosong, dicolokkan ke laptop, ke komputer, maka tidak akan ada yang terbaca, tidak akan ada yang tampil. Tetapi ketika flash disk itu telah diisi, kemudian dicolokkan ke laptop, maka akan tampil. Bisa menampilkan film, bisa menampilkan foto, bisa menampilkan berbagai macam tergantung apa yang disimpan dalam flash disk tersebut. Secara sederhana, otak manusia pun seperti itu. Ketika otak teman-teman, otak kita semua ini, pikiran kita tidak pernah diinfus, tidak pernah diisi oleh materi, oleh apapun, oleh pengetahuan, maka tidak akan ada yang tampil dalam sosok seseorang tersebut. Ketika pikirannya kosong, ketika otaknya kosong, dia tidak akan bisa tampil apa-apa. Dia hanya sebagai daging yang hidup, seperti itu. Kalau sekedar daging yang hidup, ya kan, kera di hutan itu juga hidup. Kambing itu juga hidup, seperti itu. Terus apa yang membedakan dengan manusia? Ya, terletak pada pikiran, terletak pada bagaimana otak kita mampu diisi oleh berbagai pengetahuan. Maka kalau otak kita sudah diisi dengan pengetahuan, akan bisa menampilkan, akan bisa memancarkan apa yang sudah dimasukkan. Tetapi perbedaannya adalah kalau flash disk tadi itu menampilkan apa adanya, ya kan? Kalau flash disk itu menampilkan apa adanya yang dimasukkan ke dalam flash disk itu tanpa adanya pengolahan, tapi kalau otak manusia itu melewati proses pengolahan. Sehingga apa yang masuk dengan apa yang keluar itu berbeda. Karena ada proses yang diolah, yang ditempa di dalam otak kita dengan pengetahuan yang kita masukkan dalam pikiran kita. Nah, sehingga saya mengajak kepada semuanya, saya juga mengajak kepada diri saya pribadi bahwa ayo kita lakukan apa yang disebut sebagai one day one page. Itu minimal begitu.
Jadi kalau dalam konteks tahfidz misalkan, ataupun dalam konteks para pengkaji Al-Quran dalam konteks tahfidzul Quran itu ada one day one juz misalkan. Tapi dalam konteks ini bisa nggak kita ya minimal aja one day one page. Artinya setiap hari kita minimal harus baca buku. Minimal kita harus baca 1 halaman. Seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita sadari bahwa masyarakat Indonesia ini minat bacanya itu ada. Minat bacanya itu tinggi, tapi daya bacanya itu rendah. Apa indikatornya? Apa indikasinya? Baca WA, wah, tiap hari. Baca postingan, baca story WA, baca story Instagram, sangat minat sekali. Tetapi kalau dihadapkan dengan buku tebal sedikit, mundur. Atau misalkan dapat broadcastan yang agak panjang, tulisan yang agak komprehensif, skip. Seperti itu. Nah, sehingga dalam konteks daya baca ini sebenarnya kita harus tingkatkan. Kalau tadi ada gerakan one day one page itu merupakan gerakan yang paling dasar yang bisa membentuk habit kita untuk bagaimana kita bisa memiliki habit membaca. Kalau nanti sudah terbentuk, coba mampu nggak teman-teman itu membaca buku itu 30 menit sampai 60 menit tanpa jeda, hindarkan pengganggu dan sebagainya. Coba fokus di situ 30 menit baca, tahan enggak teman-teman? Kalau teman-teman mampu, nanti yang akan tampil dalam teman itu akan luar biasa. Sekedar menulis, teman-teman akan lancar. Sehingga saya tekankan kembali bahwa it is impossible to write without reading. Ini hal yang mustahil ya, muskil. Kalau kamu tuh mau nulis, tapi kamu nggak pernah baca. Ya apa yang mau kamu tulis kalau kamu tuh nggak punya input? Oke. Nah, the second step adalah place, tempat. Tempat ini juga krusial, teman-teman. Kadang tempat ini mempengaruhi teman-teman untuk mau nulis atau enggak. Tempat ini bisa kita definisikan sebagai lingkungan, ya, secara lebih luas lingkungan. Lingkungan kita support nggak sih untuk nulis? Lingkungan kita mendukung nggak sih untuk nulis? Seperti itu. Atau tempat bisa kita maknai sebagai sebuah ruangan. Jadi kita punya ruangan khusus misalkan. Saya sampaikan di sini ada yang kenal Dan Brown nggak? Dan Brown itu merupakan seorang penulis novel fiksi tetapi berbasiskan fakta. Bukunya ada The Da Vinci Code, The Lost Symbol, Origin, Inferno. Dia saking pengennya menemukan tempat yang terbaik agar tidak terdistrak, tidak terganggu. Dia pernah katanya menjadikan mobilnya itu sebagai tempat untuk nulis. Karena ketika di rumahnya, dalam rumahnya dia terganggu oleh anaknya dan sebagainya. Sehingga dia ngumpet, bahasanya begitu. Dia harus menemukan tempat yang benar-benar convenient. Dia harus menemukan tempat yang benar-benar nyaman. Sehingga ide itu akan ngeflow, ide itu akan keluar, ide itu akan cair sehingga kita bisa tuliskan. Jadi teman-teman ketika sudah mampu membangun habit reading, please find the most convenient place, ya. Temukan tempat yang paling nyaman menurutmu untuk menulis.
you can find it anywhere. Ya, kamu bisa menemukan dimanapun. Kamu misalkan kamu ngerasa bahwa di kamar adalah yang terbaik, kemudian atau misalkan di perpustakaan ataupun di kampus dan sebagainya. Ya kan? It depends on your preference lah. Itu tergantung preferensi kamu. Setiap orang memiliki keinginan ataupun preferensi masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kamu memiliki tempat lingkungan yang nyaman yang bisa mendukung kamu untuk menulis. Oke. Aspek yang ketiga adalah time. Nah, ini krusial juga ini. Jadi kalau kita sudah punya tempat khusus untuk menulis, kita harus arrange, kita harus bikin timetable, kita harus bikin schedule. Kita harus pikirkan kira-kira waktu mana yang paling tepat, yang paling efektif bagi saya untuk menulis. Seperti itu. Karena kalau teman-teman tidak meluangkan waktu untuk menulis, ya kan? Ya akan selamanya tidak akan mampu untuk menulis. Jadi di dunia digital hari ini, di dunia gadget hari ini, pertanyaannya adalah kita nulis kemudian capek baru megang HP atau kita mainan HP sampai capek baru nulis. Kira-kira kita yang mana? Kan kebanyakan dari kita mainan HP kan sampai capek, boring ya kan, udah nggak ada konten apapun, kemudian baru kita lari ke membaca kayak ataupun lari ke menulis dan sebagainya. Sehingga aktivitas yang produktif itu malah jadi kebalik, malah menjadi second activity seperti itu. Seharusnya kita nulis ya kan, atau kita baca buku seperti itu. Kalau kemudian kita udah capek, ya kan, baru kemudian kita pegang HP lah sebagai relaksasi seperti itu. Nah, sehingga time, ya kan, waktu ini menjadi salah satu aspek penting bagi teman-teman ketika teman-teman ingin menjadi seorang penulis produktif. Profesor Azumardi Azra itu selalu meluangkan waktunya setiap hari dari jam 3 pagi sampai jam 7 hanya untuk menulis dengan di sela waktu subuh untuk sholat subuh. Artinya seseorang bisa menempatkan waktu sebelum subuh itu menjadi the proper time, ya, waktu terbaik, waktu yang paling tepat untuk menulis, untuk menelurkan gagasan ide-idenya. Tetapi juga ada yang misalkan sore hari ataupun malam hari dan sebagainya. Artinya coba tanyakan pada dirimu sendiri, tanyakan pada aktivitas keseharianmu, mana kapan waktu yang tepat bagi saya untuk menulis. Oke. Selanjutnya, setelah kita memiliki habit reading, kita memiliki tempat yang tepat untuk, yang nyaman untuk menulis, dan kemudian kita sudah memiliki waktu yang ideal untuk menulis, maka untuk memperkaya itu kita discuss. Ya, we need other people to discuss with us, ya, to develop our ideas. Jadi kita membutuhkan orang lain itu ya untuk berdiskusi, karena apa yang kita sudah baca, apa yang sudah kita olah dalam pemikiran kita, dalam otak kita itu butuh kita kembangkan, butuh kita perkaya, butuh kita revisi, butuh kita afirmasi dan sebagainya. Sehingga kita dalam konteks untuk mendukung menjadi penulis produktif, kita harus rajin berdiskusi. Dalam konteks hari ini tentu diskusi tidak harus ketemu face to face. Kita diskusi bisa lewat media apapun. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat teleponan, ataupun lewat grup, ataupun lewat Zoom meeting, dan sebagainya. Artinya
budaya berdiskusi ini teman-teman harus bisa genggam baik-baik dalam rangka untuk mendukung upaya menjadi seorang penulis produktif. Gitu. Oke, selanjutnya adalah ide. Nah, ini. Jadi konten apa sih yang ingin kita tulis? Konten apa sih yang ingin kita tulis? Don't try to write about topic that you are not familiar about. Jadi jangan menulis sesuatu yang kamu tuh nggak punya skill di situ, yang kamu nggak familiar lah, kamu nggak concern di situ. Misalkan contohnya begini, ini ada anak IAT, dia mau nulis skripsi tentang misalkan konteksnya psikologi misalkan, psikologi murni. Ataupun dia mau nulis tentang ekonomi, teori-teori ekonomi modern misalkan. Ya kan itu bukan wilayahnya. Tidak menjadi konsen. Sehingga ide ini harus berkorelasi dengan bidang mana yang akan kita tekuni. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan ide? Kadang kita sering stuck, kadang kita sering mandek, ya kan? Ketika kita nulis, ataupun bahkan sebelum kita nulis, kita nggak tahu mau nulis apa nih. Nah, kita bisa menemukan ide itu dimanapun sebenarnya. Ya, our mind is the most creative creatures in the world, in the universe bahkan. Jadi otak kita itu adalah sesuatu yang paling kreatif di dunia ini. Tidak ada yang menandingi. Dalam konteks creatures, jadi dalam konteks ciptaan itu. Misal, kita bisa menemukan ide saat kita jalan kaki, misalkan. Kita lihat apa, dan misalkan kita lihat fenomena masyarakat. Tiba-tiba ada lampu di dalam otak kita, ting, seperti itu. Oh, aku punya ide nih. Atau kadang kita lagi mandi. Kita lagi mandi, tiba-tiba mikir, oh ini kayaknya bagus nih kalau mau ditulis. Atau ketika kita lagi diskusi sama teman kita, wah ini idenya bagus. Nah, karena kita bisa menemukan ide itu dimanapun, maka kita harus save ide itu, jangan sampai lolos. Gitu. Artinya bahwa ketika ide itu bisa muncul dimanapun, dan tanpa kita antisipasi, maka kita harus tuliskan ide itu. Sekarang kan teman-teman kan dimanapun kan pegang gadget. Ya enggak? Bangun tidur, pegang gadget. Kadang ke toilet, bawa gadget. Kemanapun, bawa gadget. Nah, sehingga manfaatkan gadget itu untuk menulis. Menulis itu maksudnya menuliskan ide kamu. Jadi ada notes ya di situ, ataupun sekedar tulis di WhatsApp lah, nanti kirimkan temannya boleh. Artinya ketika kamu menemukan ide, ketika tiba-tiba ada ide yang muncul dalam pikiran kita, langsung catat, catat aja dulu, nggak perlu perfect. Yang penting intinya apa, topiknya apa, itu berbicara apa, tulis aja dulu, kasaran dulu tulis. Nah, setelah kamu tulis, nanti ketika kamu sudah di tempat yang nyaman, kamu sudah punya waktu untuk memikirkan itu, kamu buka, kamu pikirkan lagi, oh ini begini, sehingga ide-ide kamu itu nggak hilang. Gitu. Kamu itu harus nge-save ide. Karena kadang ide itu suka nggak muncul kalau kita cari-cari gitu, tetapi sering muncul pas kita nggak cari. Ini kan nganyel ini caranya. Jadi ide itu kadang kayak tuyul gitu, atau kayak jelangkung. Nah, maka dari itu kita harus pinter-pinter nge-save ide kita. Kalau kemudian ide itu muncul secara tiba-tiba, kita harus siap untuk catat. Oke. Nah, setelah itu, nah ini nih, kita harus komitmen, teman-teman.
Ya namanya tadi produktivitas itu adalah kontinuitas. Seperti itu. Produktivitas itu tidak diukur dari banyaknya, tetapi sejauh mana dia istiqomah bahasanya gitu. Atau sejauh mana dia memiliki tingkat kontinuitas. Idealnya seorang itu akan menulis 2 paper jurnal dalam 1 tahun. Tapi kalau sampai nulis 5 itu juga ya nggak ideal. Akan abundan gitu. Overwhelming bahasanya. Terus nanti tahun berikutnya nggak nulis sama sekali. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman menjaga ritme kontinuitas itu. Sehingga untuk bisa menjaga ritme kontinuitas itu membutuhkan komitmen teman-teman dalam rangka menulis. Gitu. Komitmen ini bisa komitmen membaca, komitmen ini tempat yang bagus, komitmen waktu, komitmen berdiskusi, komitmen untuk nge-save ide, komitmen untuk menuliskan, seperti itu. Nah, sehingga komitmen ini menjadi talinya. Kalau tadi bahan-bahannya itu reading, taste time, discuss ideas, komitmen ini rope. Jadi dia talinya yang mengikat. Oke. Nah, yang ketujuh itu publish. Nah, jadi teman-teman ini nggak boleh takut nih untuk publish. Misalnya teman-teman sudah punya tulisan, kan? Tapi cuma diendapkan aja di laptop. Ya gimana? Apa namanya? Harus berani untuk mempublikasi. Publikasi ini tuh maksudnya dalam konteks hari ini tuh luas ya. Publikasi itu tidak harus misalkan publikasi buku, publikasi jurnal, tulisan di jurnal tidak. Publikasi misalkan teman-teman bisa bikin blog, ataupun yang agak lebih bergengsi, teman-teman bisa nulis di Kompasiana. Kompasiana itu blog yang kita bisa upload sendiri. Gitu. Ataupun nulis di website-website digital. Misalkan nulis di tafsiralquran.id, nulis di Artikula, nulis di Kureta, nulis di GeoTimes, nulis di IpTimes. Banyak sekali sekarang platform-platform seperti itu yang bisa teman-teman jajaki. Ketika teman-teman punya tulisan, jangan takut untuk silakan dikirim. Kalau awalnya ditolak, enggak apa-apa, namanya juga baru awalan. Kalau misalkan suruh revisi, baru direvisi. Jadi, don't hold yourself to publish your work. Jadi jangan menahan dirimu itu untuk mempublikasikan hasilmu gitu loh, karya kamu itu. Karena dengan cara itulah tulisan kamu, ide kamu itu akan dikenal orang, akan dibaca orang, kemudian juga menjadi tempat yang paling ideal untuk nge-save tulisan kamu. Kalau di laptop itu temporary, di Google Drive juga seperti itu. Tapi kalau misalkan selama website ataupun blog itu masih ada, Google masih hidup ya kan, selama itu pula tulisan teman-teman akan ada di situ. Oke, kemudian yang terakhir adalah be produktif. Jadi ini resultnya aja. Jadi saya ulangi lagi bahwa produktivitas itu tidak diukur melalui sebanyak apa kita menulis, tetapi sejauh mana kita bisa mempertahankan ritme kontinuitas itu dalam konteks menulis kita. Sehingga dengan cara mengaplikasikan 8 langkah ini, kita bisa secara bersama-sama untuk berusaha menjadi seorang penulis produktif. Nah, dalam konteks praktisnya, saya kasih contoh misalnya, ada waktu. Jadi ketika teman-teman mau nulis tentang tema tertentu, contohnya begini, misalkan ini untuk tulisan-tulisan yang ringan ya, misalkan teman-teman mau nulis
di tafsir alquran.id ataupun di Artikulat ataupun di GeoTimes dan lain sebagainya itu kan sekitar 1,5 halaman ya. 1,5 halaman. Nah, teman-teman sudah punya ide mau nulis misalkan tentang konteks kepemimpinan contohnya, ataupun yang dalam konteks literatur IAT ya misalkan mau nulis tentang bagaimana kita memaknai zakat dalam konteks modern. Nah, teman-teman harus mulai dengan mencari artikel-artikel yang serupa yang berbicara tentang itu, kemudian baca dan analisis. Jadi misalkan, oh, wah ini menarik. Oh, kalau begitu, berarti saya bisa dong ngomong begini. Kalau dalam tulisan di website itu kan boleh kita mencantumkan sitasi kalau memang kita mensitasi, boleh kalau memang itu hasil olahan kita tulis tanpa sitasi. Artinya di tulisan itu kan berbicara opini, karena berbicara opini. Berbeda nanti kalau misalkan teman-teman nulis di jurnal. Nah, artinya kita ketika mau mulai menulis itu, mulailah dengan membaca karya orang yang serupa. Seperti itu. Kita baca, kita lihat celahnya di mana, seperti itu, baru kemudian kita bisa misalkan mengembangkannya. Kemarin saya sudah sampaikan di sekolah kepenulisan yang offline, luring itu, gimana caranya agar kita bisa memulai penulisan itu. Kita bisa lakukan apa yang disebut sebagai copy paste. Tetapi copy paste-nya ini bukan copy paste saklek. Tapi misalkan ada tulisan yang serupa, kita copy dulu, kita paste di Word kita, kemudian di atasnya kita nulis dengan bahasa kita. Kita parafrase. Nah, nanti teman-teman akan belajar mengenai bagaimana cara kita memparafrase. Nah, itu cara bagaimana kita bisa secara praktik menulis. Jadi kita bisa dengan cara copy paste itu dalam artian apa yang kita pastekan di situ kita harus paraphrase. Dan kalau itu dalam konteks tulisan jurnal ataupun skripsi berarti harus disitasi. Walaupun kata-katanya sudah diubah, tetapi idenya tetap sama, itu harus tetap disitasi. Hingga dari mulai belajar yang seperti itu kan kasaran bahasanya. Itu belum profesional. Kalau profesional itu kan tentu dia sudah memulai tulisan itu ya langsung aja tulis. Apa yang ada di otaknya itu dia tuliskan dalam Microsoft Word. Gitu. Dia langsung tuliskan, kita bisa langsung mulai. Tetapi kalau teman-teman baru memulai, teman-teman bisa dengan cara seperti itu. Misalkan ada jurnal yang mirip, ya kan? Satu paragraf ini mau diambil, ya kan? Mau kita kutip, kita copy, kita paste di Word kita, kemudian kita parafrase. Caranya satu paragraf itu di bawah, kita nulisnya di atas. Jadi nanti sambil kita baca yang kita copy paste itu, kita tuliskan dengan bahasa kita. Kayak gitu, agar terhindar dari plagiarisme. Nah, ini jadi catatan nih teman-teman, ini boleh jadi nanti zamannya teman-teman yang semester 6, semester 4, semester 2 ini nanti sudah harus cek Turnitin. Seperti itu. Minimal maksimal similarity-nya harus 35. Nah, ini kan menjadi tantangan buat teman-teman. Kalau setahu saya belum sampai hari ini. Jadi ketika teman-teman mau daftar munakosah, naskah teks skripsi teman-teman itu sudah harus dicek Turnitin dulu. Kalau ternyata similarity-nya 50%, teman-teman belum bisa daftar walaupun sudah selesai. Walaupun sudah ACC pembimbing sekalipun. Itu setahu saya yang sudah mengaplikasikan itu, sudah menerapkan di FEBI. FEBI itu sudah harus cek Turnitin sebagai salah satu syarat untuk munakosah. Sehingga teman-teman tidak bisa lagi hari ini hanya sekedar ganti judul skripsi orang, wah itu bahaya. Atau copy paste skripsi orang, tulisan orang kemudian diduplikat, diajukan untuk diuji
dipujikan, tidak bisa. Nah, maka dalam konteks mendukung menulis menjadi seorang penulis produktif itu, tentu kita harus menghindari apa yang disebut sebagai plagiarisme. Itu merupakan kode etik ya dalam konteks akademik. Baik, sehingga dalam kesimpulannya bahwa setidaknya ada 8 aspek yang perlu kita aplikasikan ketika kita ingin menjadi seorang penulis produktif. We should build habit to read every day. Ya, kita harus membangun habit membaca setiap hari. Kemudian kita harus menemukan convenient place. Jadi kita harus menemukan tempat yang nyaman bagi kita. Kemudian kita harus arrange the time. Kita harus mengatur, memanage waktu kita. Kemudian kita perkaya dengan diskusi dengan teman-teman kita. Kemudian kita save ide-ide yang sering muncul, ya kan, dalam rangka menemukan ide itu. Kemudian kita berkomitmen, kemudian kita publish, dan produktif, kontinuitas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Robika. Oke, baik Mas Ridwan. Terima kasih banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapat. Apa sih yang harus kita rencanakan atau yang harus kita sebelum kita menulis itu harus ngapain dulu sih gitu ya. Apa sih yang kita persiapkan sebelum menulis ya. Di situ sudah dijelaskan mulai dari harus membaca, kemudian mencari tempat sampai kepada teman-teman menulis secara produktif. Oke, untuk seluruh peserta, teman-teman semuanya, adakah yang ingin bertanya? Karena di chat tidak ada, belum ada yang masuk. Bisa langsung melambaikan tangan atau langsung unmute saja. Monggo silahkan teman-teman semuanya. Ini anak IAT kelas E ya, harus bertanya ini. Oke, ini ada Mbak Siti Farihah sudah masuk. Silakan di-unmute, Mbak. Mbak. Monggo yang lainnya. Di chat juga boleh kalau semisal teman-teman malu mau bertanya secara langsung. Mungkin sejak kapan sih Mas Ridwan apa suka dengan nulis atau bagaimana caranya biar suka dengan nulis atau kiat-kiat membaca biar nggak cepet ngantuk kayak gitu, bisa ditanyakan ke pakarnya biar langsung apa ya dapat ilmu yang sesuai. Oh, Mbak Siti Faria malah hilang. Ini kayaknya nggak ada yang tanya ini Mas Ridwan. Bisa dikasih motivasi aja lah kayaknya ini. Berarti kan sudah paham. Malu, Pak. Nah, kalau malu bisa lewat chat, Mas. Siapa tadi? Mas Iqbal ya? Nanti saya bacakan. Kalau lewat chat, ditulis di chat, nanti saya bacakan biar langsung dibahas atau dijawab oleh Mas Ridwan. Nah, ini ada Mas Raymond. Hal apa yang pertama kali membuat Mas Ridwan mulai suka untuk menulis? Semangat apa gitu? Monggo silahkan, Mas Ridwan. Oke, langsung ya. Jadi ini pertanyaan yang sederhana tetapi tajam, gitu ya. Jadi sebagaimana kita memiliki perasaan jatuh cinta terhadap lawan jenis itu, tentu ada hal yang mendorong untuk hal itu.
hal yang membuat saya suka menulis itu adalah bahwa dulu sederhana banget bahwa nama saya itu minimal harus ketika diketik ya diklik di Google itu ada muncul nama saya. Sederhana sekali. Alasan saya di situ. Coba sekarang misalkan nih, nama teman-teman coba di search di Google tuh. Yang muncul apa? Paling-paling kan postingan di Facebook ataupun di Twitter foto kalian. Tapi ada nggak tulisan apa yang menyebut nama kalian di situ? Nah itu. Jadi kenapa saya kemudian suka menulis itu? Awalnya sederhana aja. Karena pengen nama saya itu ada di Google. Ketika orang search, ya kan, cari nama saya MK Ridwan di situ, akan muncul di situ. Bla 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 bla. Jadi itu yang menjadi motivasi saya untuk menulis sampai hari ini. Dan yang selanjutnya adalah ada rasa proud ya. Jadi ada rasa bangga ketika tulisan kita itu dibaca oleh banyak orang. Misalkan tulisan-tulisan saya yang di New Times itu dibaca oleh ribuan orang. Itu kan keren sekali. Artinya kita di sini melalui ruang yang sangat sempit ini kita bisa influence people. Jadi kita bisa mempengaruhi orang dengan tulisan kita. Kita bisa educate people, ya kan? Kita bisa mengedukasi orang melalui tulisan-tulisan kita. Sehingga ya itu tadi. Jadi menulis itu akan memberikan banyak benefit bagi kita. Saya rasa itu. Oke, ada lagi nih Mas dari Mbak Putri Ayu. Untuk seorang awam yang belum bisa menulis dan belum terbiasa membaca, tetapi lebih suka mengarang puisi atau quotes, apakah hal itu bisa menjadi langkah awal untuk menjadi penulis? Gitu. Oke, ini berarti orangnya bijak ini ya. Iya kayaknya ini suka bikin quotes. Ya itu bisa. Itu menjadi satu langkah. Jadi kan menulis itu kan bukan hanya academic writing. Jadi ada popular writing itu juga ada. Jadi kalau academic writing itu kan ya nulis sesuatu hal yang sifatnya opini keilmuan. Kemudian kita menulis buku, kemudian kita menulis artikel, jurnal dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman memiliki kecenderungan untuk popular writing seperti misalkan puisi, kemudian yang ya quote-quote lah seperti itu, ataupun bikin cerpen, bikin novel, itu menjadi nilai plus buat teman-teman untuk bisa memulai menjadi seorang penulis produktif. Dan Brown itu dia tuh bukan akademisi, tapi dia cuma penulis novel trailer, ataupun misalkan ya yang kita kenal dari di sini dah, ada yang namanya Terelie, ada yang namanya siapa itu Di Lestari, ada yang namanya Firsa, banyak sekali mereka menulis popular writing. Jadi kalau teman-teman sudah punya bekal untuk menulis puisi ada Sapardi, Djoko Pramon dan sebagainya, banyak sekali yang menuliskan puisi. Yang penting teman-teman tuh komit di situ. Saya pengalaman saya itu pernah di semester 1-2 itu saya terobsesi menulis cerpen sama puisi. Saya pernah menulis puisi itu sampai 40 puisi itu. Dan kemudian menulis beberapa. Tapi kemudian ketika saya dalami ternyata saya tidak punya sense di situ gitu loh. Dan saya kemudian beralih ke academic writing. Jadi temukan passion kalian gitu. Kalau kalian itu lebih senang nulis tulisan yang populer, itu kembangkan aja. Tidak perlu nggak perlu dipupus. Itu kan skill dan keinginan. Nah, hal yang paling penting dalam konteks menulis itu adalah mulailah menulis dalam hal-hal yang sifatnya kalian sukai.
tadi yang sudah saya sampaikan. Jangan berani-berani nulis sesuatu yang di luar kapasitas ataupun yang kalian nggak ahli kayak gitu. Selain nanti akan jadi salah kaprah ya, akan banyak ditentang sama para ahlinya. Tetapi dalam konteks ahli di sini tuh bukan berarti harus expert ahli, harus dokter, harus profesor, tidak. Tetapi kalian tuh menggeluti bidang itu gitu. Jadi sewaktu-waktu itu ketika kalian itu menulisnya kok masih cetek-cetek ya, masih apa ya masanya ecek-ecek, ya biasa kan berkembang terus. Nah teman-teman nggak boleh takut nulis kok takut salah. Gitu. Nggak, nulis tuh nggak ada yang salah. Yang salah adalah nggak nulis kayak gitu. Sehingga mulailah nulis sesuai dengan pemikiran kalian, selama itu ada referensinya. Kalau dalam konteks academic writing ya, sekontroversi apapun itu ya silakan tulis, silakan publish kayak gitu. Misalkan pemikirannya Sahrur itu kan banyak sekali ditentang karena kontroversi dan sebagainya. Ya karena kan dia memiliki argumentasi yang jelas, memiliki struktur logika yang pas. Ya, apalagi misalkan dari teman-teman yang suka populer writing, coba tulis. Syukur nanti teman-teman punya blog sendiri, bisa publish itu. Bikin blog kan hari ini gratis kan. Blogspot kayak, WordPress kayak, ataupun di Kompasiana dan sebagainya, abadikan di situ. Jadi mulailah hari ini itu teman-teman harus aware, teman-teman harus sadar kalau punya karya tuh, kalau memang itu bagus, silakan show up gitu. Daripada posting muka kalian itu di story-story itu loh. Ataupun makan di foto dan sebagainya. Mending kan posting karya kalian gitu loh. Jadi coba untuk utilize internet ya, manfaatkan internet, manfaatkan gadget itu untuk hal yang lebih sifatnya produktif. Itu saya rasa. Oke, ini udah masuk banyak sekali, Mas. Setelah diawali, ini ada Mas Dimas Putra, nanyanya gini. Gimana caranya biar punya gairah untuk menulis, tetapi waktunya masih banyak, maksudnya masih sibuk, banyak bermain dan bekerja. Jadi kalau mau nulis tuh males. Ini kan sekalian aja ya, Mas ya. Kemudian dari Mas Hafid Sentot, bagaimana cara membaca cepat biar bisa langsung memahami intisari yang kita baca? Biasanya kan membaca waktunya harus lama, kemudian nggak pasti isinya bisa ketangkap semua. Kemudian dari Mbak Lilis ini ada bagaimana cara kita membangkitkan diskusi. Kadang kalau nyari temen tuh susah gitu. Dari Mas Nasrul Fahmi, kriteria yang baik dalam membuat parafrase dari kutipan karya orang lain itu bagaimana? Terus Mas Jahid ini ketika menulis tiba-tiba bingung bagaimana cara memulai menulis. Oh ini belum menulis, terus bingung mau memulai menulis itu bagaimana, dari mana, biar tidak bingung dalam memulai menulisnya. Ini ada Mbak Diana Sinta, rekomendasi artikel selain di blog, misalnya website atau jurnal. Dan apakah ada syarat atau ketentuan dari artikel tersebut? Masih banyak sekali nih. Mbak Ona Devita, menjadi penulis produktif itu harus banyak membaca untuk mendapatkan info dan dikembangin dalam tulisan sendiri. Bagaimana tips biar rutin membaca? Nah, membaca menjadi menyenangkan gitu. Ini Mas Miftahul Rizkil. Oh ini membaca biar nggak ngantuk Mas, biar nggak bosen. Oke, terus Mbak Fairuza. Apa ini? Oh link-link, ya seperti tadi. Jadi minta Mas Ridwan, oh ini nanya dulu rekomendasi atau penulis yang menjadi idola Mas Ridwan itu siapa sih? Gitu. Siapa lagi ini? Gendis. Sepengalaman kakak, pertama kali menulis, buku apa saja sih yang kakak baca gitu? Yang membuat
Mas Ridwan mau jadi penulis, siapa sih penyemangat bacaannya gitu. Oke, udah itu Mas. Silahkan, monggo. Oke, baik. Nah, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk bertanya. Jadi kita sharing ya. Jadi tadi ya, bagaimana sih mempunyai gairah untuk menulis tetapi di selang-selang waktu itu masih sibuk dengan bermain. Kan tadi kita sudah berbicara mengenai time management ya. Time management. Dan sadar nggak sih kalau semua orang di dunia ini punya 24 hours ya. Jadi semua orang di dunia ini tuh punya 24 jam setiap harinya. Tapi kenapa hanya a few people? Jadi hanya sedikit orang yang sukses, hanya sedikit orang yang jadi kaya, hanya sedikit orang yang memang benar-benar terkenal dan sebagainya. Tapi sehingga jawabannya adalah bagaimana dia itu bisa memaksimalkan 24 jamnya itu. Dia memang benar-benar bisa manage time-nya itu. Jadi teman-teman tuh harus bikin yang namanya jadwal ataupun time schedule. Bisa nggak teman-teman tuh alokasikan aja, kan ada 24 jam kan dalam sehari itu. Alokasikan untuk menulis dan membaca itu 60 menit aja dah. Misalkan 30 menit itu membaca, 30 menitnya itu untuk menulis. Tapi tidak harus konsekutif. Konsekutif itu maksudnya beriringan, tidak harus, nggak apa-apa. Artinya luangkan waktu 30 menit untuk membaca. Misalkan pas siang hari ataupun sore hari. 30 menit untuk menulisnya itu pas di pagi hari. Misalkan setelah sholat subuh dan sebagainya. Ataupun ya pas dimanapun. Sehingga teman-teman bisa benar-benar manage aktivitas kalian. Dan kalau teman-teman tahu buku The Secret, ya, The Secret itu adalah bagaimana dia berbicara the law of attraction. Jadi bagaimana dia berbicara mengenai sugesti alam semesta ini akan memengaruhi laku hidup kita. Jadi don't think, jadi jangan berpikir you have no time. Jadi kamu jangan berpikir bahwa ih aku kekurangan waktu, ih ya ampun kayak gitu. Jangan. Tetapi fokuslah bahwa aku punya banyak waktu dan aku bisa mengatur waktu ini. Karena apa? Ketika kamu berpikir kamu nggak punya waktu dan sebagainya itu, ya akan nanti kamu tetap terus kamu nggak akan punya waktu. Atau bahasanya begini, dituliskan dalam buku itu bahwa kalau kamu pengen diet, ya jangan fokus dengan dietnya itu. Usaha dietnya loh maksudnya. Tetapi fokus pada seperti apa yang ingin kamu miliki. Tubuhmu tuh pengen jadi seperti apa sih? Jadi tuh fokusnya tuh tidak pada proses dietnya, tidak. Oh, aku harus menjaga makanan seperti ini, aku harus tidak. Tetapi visualize, jadi visualisasikan seperti apa tubuh ideal yang seperti apa yang ingin kamu inginkan. Ataupun dalam hal apapun. Misalkan dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi itu di situ berbicara bagaimana the law of attraction, bagaimana sugesti kita itu mempengaruhi kinerja alam semesta. Sehingga tadi kalau kamu masih suka main, kamu masih suka sedentary lifestyle itu ini mager, masih suka mager. Jadi kamu ya nggak apa-apa itu, tetapi kamu harus komit luangkan waktu 60 menit itu untuk membaca menulis. Seperti itu aja. Terus Hafidz Santat ini, nah ini many people expect to comprehend. Jadi when they read a book, jadi banyak orang itu mengharapkan ketika membaca buku itu langsung paham gitu loh.
itu misleading, itu bisa menyesatkan dan bisa bikin frustasi kita. Why? Kenapa gitu? Karena kalau kamu membaca itu walaupun kamu nggak paham, itu otak kamu akan otak kamu itu akan merekam dalam konteks otak bawah sadar. Jadi itu ibaratnya otak kamu ketika kamu gunakan untuk membaca itu, dia akan merekam dengan sendirinya. Misalkan nih, kamu membaca halaman 5, kan? Terus kemudian udah selesai, kamu ke halaman 6, halaman 7. Ketika kamu sampai ke halaman 6, halaman 7, kamu lupa apa yang ada di halaman 5, kan? Ya enggak apa-apa. Karena tujuan kita itu kan bukan menghafal. Gitu. Kalau kita baca satu buku langsung paham, langsung kemudian kita canggih ya, berpikirnya harus terus kemudian kita hebat, ya nggak usah banyak baca buku kalau gitu. Satu aja udah cukup. Nah, artinya proses membaca buku adalah proses kumulatif ya. Bagaimana kita menangkap informasi yang ada dalam buku itu, kemudian kita simpan dalam pemikiran kita, dan itu akan mengendap di situ. Suatu saat dia akan keluar dengan sendirinya, baik itu dalam kita berdiskusi ataupun saat kita nulis. Jadi kalau kamu mulai baca nih, pengen mulai baca, gimana sih aku biar baca, biar cepat paham? Jangan berharap untuk cepat paham. Jadi just reading. Jadi baca aja. Ketika kamu membaca fokus dengan sendirinya tanpa kamu sadari, kamu akan paham sendiri nantinya. Karena apa? Antara satu dengan yang lainnya, buku itu nanti akan berkaitan. Oh, boleh jadi kamu paham ya kan buku A ketika kamu sudah baca buku B. Oh, kamu akan paham pemikirannya Pak Sahiron Samsudin misalkan ketika suatu saat kamu sudah membaca bukunya Pak Abdul Mustaqim. Kamu paham pemikirannya Pak Zakiuddin Baidowi misalkan. Tapi dengan misalkan kamu sudah sebelumnya baca bukunya Prof. Aswa Widianto. Seperti itu. Sehingga proses membaca itu adalah proses keterkaitan bagaimana kita lembar demi lembar, kata demi kata, kalimat demi kalimat, kita telaah dalam konteks gini, maksudnya kita baca, kita cerna, tetapi jangan berharap langsung kita paham. Karena it's impossible. Kecuali kalau kamu mau baca satu buku selama hidup kamu ulang-ulangi dan sebagainya. Nah, jadi jangan berharap bahwa ketika kamu membaca buku langsung paham, dan jangan frustasi ketika kamu membaca buku nggak paham-paham. Kalau kamu udah baca bukunya, udah selesai nih, udah tumpuk di bagian yang sudah dibaca, baca next yang berkaitan dengan itu. Boleh jadi ketika kamu tadi yang satu udah selesai itu belum paham, kamu dengan baca buku berikutnya itu kamu akan oh ternyata itu maksudnya begini toh yang di buku kayak gitu ya. Jadi kalau baca buku tuh jangan langsung berharap paham semuanya, tapi step demi step. Maka dari itulah semakin banyak kamu membaca, semakin baik pemahaman kamu. Apalagi kalau kamu belum terbiasa membaca, kemudian baca, ya akan susah memahami. Apalagi kalau berbicara membaca cepat. Kayak gitu. Membaca cepat ini kan berkaitan dengan sejauh mana daya tahan kita membaca. Kalau kamu masih awalan ya nggak usah buru-buru juga. Jadi kamu bangun aja dulu habitnya, dibangun dulu habitnya. Kamu bisa alokasikan waktu setelah bangun tidur, kamu baca buku. Sebelum bangun tidur, kamu baca buku misalkan. Yang penting tuh kamu build dulu deh, kamu bangun dulu budaya baca bukunya itu. Nanti akan dengan sendirinya kamu akan paham. Kemudian bagaimana cara kita membangkitkan diskusi, karena kadang kalau kita cari partner dan tempat ini susah. Diskusi nggak perlu banyak orang sebenarnya, apalagi dalam konteks pandemi ini ya. Diskusi bisa 2 orang, 3 orang,
ya kamu kan pasti punya teman yang punya share interest ya. Jadi kamu memiliki kesamaan minat, kamu bisa jadikan itu sebagai partner. Siapapun, atau kan misalkan kamu kesulitan untuk tanya sama Bu Robika, Bu Neni, Pak Fahri dan sebagainya. Kalau mereka masih free, ya pasti akan balas kayak gitu. Tapi kalau enggak, jangan nesu. Nah, jadi diskusi itu mengalir aja, diskusi itu. Kemudian kriteria yang baik dalam membuat parafrase dan kutipan karya orang. Nanti ini akan dijelaskan oleh Mbak Neni ya. Nanti jadi kita akan bicarakan ini di next. Ya, kemudian saya ingin menulis akan tetapi tiba-tiba saya bingung bagaimana cara saya mulai menulis itu dari mana dan bagaimana saya tidak bingung mulai menulis. Bagaimana biar tidak bingung. Nah, itu tadi loh. Jadi kan saya sudah sampaikan. Kalau misalkan pertama kali mau nulis, kamu tuh gunakan metode copy paste. Tetapi yang kamu paste itu harus kamu bahasakan dengan bahasamu sendiri. Dan ketika kamu mau nulis, itu misalkan kamu nulis satu paragraf. Ya udah, tulis saja dulu satu paragraf. Kemudian selesai, tulis lagi. Terus aja kamu tulis, nanti kalau udah selesai kamu udah capek, baru kemudian kamu baca lagi. Kamu revisi. Nah, agar kamu nggak bingung bagaimana cara awal itu tadi. Jadi saya ulangi lagi bahwa metode copy paste itu bisa kamu gunakan untuk memulai agar kamu nggak bingung mau nulis apa. Misalkan di pendahuluan, kamu baca dulu jurnal orang, artikel orang. Oh, ini bagus nih, copy paste, kemudian kamu bahasakan dengan bahasamu sendiri, terus kemudian cantumkan citasinya. Terus kemudian kamu lanjutkan. Jadi, untuk memulai bagi pemula itu bisa dengan metode copy paste dalam konteks di parafrase. Ya. Kemudian rekomendasi publis artikel selain di blog pribadi misal di website. Banyak banget ini kalian bisa temukan. Bisa yang namanya iptimes, ada yang namanya geotimes, ada yang namanya artikula, ada yang namanya tafsir.al-Quran.id, ada yang namanya Kureta dan sebagainya. Banyak banget. Kalian bisa searching. Ataupun tadi yang saya sebutkan itu bisa cari di websitenya. Dan kalau untuk website-website kayak gitu, biasanya mereka hanya menyarankan berapa banyak kata. Misalkan 1000 kata, gitu. Ataupun 700 kata. Ya udah itu ikuti. Tapi kalau jurnal kan nanti ada yang namanya gaya selingkung ataupun guidelines, template. Itu nanti bisa dibaca. Kemudian banyak-banyak membaca, dapat info, kembangin. Nah, gimana yang pas buat tetap rutin membaca jadi menyenangkan? Gini, pernah nggak sih kamu ketika baca tuh ngantuk? Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu baca ngantuk? Kamu tetap baca, paksain, atau sudahin? Kalau kamu membaca ngantuk, terus kemudian udah ditutup, terus kamu tidur, ya berarti kamu kalah. Apalagi kalau itu belum sesuai dengan waktu yang kamu alokasikan. Nah, caranya yang bisa loh, kamu tuh baca sambil jalan itu juga bisa loh. Kayak gitu. Jadi ketika misalkan kamu duduk, baca buku, terus kok ngantuk, ya kan? Ya udah, kamu jalan-jalan aja. Bolak-balik kamar, ruang tamu, atau di mana dia jalan. Gitu. Supaya ngantuk kamu tuh hilang. Atau enggak ketika udah ngantuk, ya udah jangan tutup bukunya. Tetap terbuka. Kamu misalkan kemana? Aktivitas lain, jangan pegang HP. Gitu. Nanti akan tenggelam dalam HP. Nah, jadi misalkan kamu lakuin aktivitas apa dulu untuk menghilangkan rasa kantuk kamu. Jadi kalau misalkan kamu baca buku, terus kemudian kamu ngantuk, kamu bisa jalan-jalan sambil baca pelan-pelan, atau kamu taruh dulu bukunya, kamu lakukan aktivitas ringan lainnya. Nah, membaca tuh sebenarnya asik ya.
kalau saya pribadi nggak baca buku sampai 1 bulan tuh mah pusing ya. Jadi kayak aneh gitu loh. Ataupun kalau saya lagi stres ya, lagi banyak kerjaan atau ada masalah, itu pelarian saya adalah buku. Dengan saya membaca tuh jadi stres saya hilang. Gitu. Jadi ketika membaca buku itu justru proses membaca itu jadi asik. Apalagi kita baca sesuatu yang memang kita concern di situ. Sehingga gimana caranya kita biar bisa baca itu asik, menyenangkan. Lorong membaca itu aja menyenangkan kalau kalian sudah punya habitnya. Trust me, it works. Oke, terus masih ada 7 menit lagi ya. 5 menit lah. Mohon maaf, Bu. Adalah pertanyaan saya. Oh. Oke, terus mohon maaf jika pertanyaan saya ternyata sudah dibahas. Apa saja buku rekomendasi atau penulis yang menjadi idola? Oh, penulis idola. Siapa ya? Dalam konteks ini, kalau dalam konteks popular writing kayak novel kayak gitu, aku punya 2, Dan Brown sama Justin Gardner. Itu orang barat semua. Dan Brown itu sudah ada filmnya, tapi aku baca bukunya. Aku udah baca Origin, kemudian baca Lost Symbol, Da Vinci Code dan sebagainya. Kemudian Justin Gardner juga ada Dunia Sophie dan sebagainya. Itu kalau popular writing ya, yang aku suka. Terus kemudian kalau yang ini apa namanya, yang konteks akademik, tahu suka Nasir Hamid Abu Zaid. Gitu. Jadi karena pemikirannya complicated, rumit kayak gitu, itu menjadi tantangan. Sehingga teman-teman bisa memilih dan memilah siapapun. Dan itu bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman. Kita bisa link atau laman di mana kita bisa membaca jurnal-jurnal seputar tafsir. Ini banyak nih. Nanti kita bisa bicarakan next. Kemudian buku apa sih yang kakak baca sehingga membuat kakak ini menjadi seorang penulis? Ini ya, aku nggak tahu. Jadi boleh jadi teman-teman itu lebih beruntung. Kalau saya dulu SD, SMP, SMA itu tidak didukung oleh literasi yang cukup. Dulu karena saya di kampung, mau baca buku aja sulit. Yang ada ya buku LKS, kayak gitu. Sehingga buku-buku yang lainnya yang bersifat wawasan itu nggak ada. Sehingga sampai dengan SMA itu belum punya giroh membaca yang cukup. Nah, ketika masuk ke S1 ini baru kemudian semangat membaca itu ada. Nah, itu karena apa? Karena aku dulu di IAT kan angkatan pertama. Nah, karena angkatan pertama itu kan 10 orang. Itu harus presentasi sendiri. Kalau aku nggak bisa menyampaikan materi yang bagus, ya akan ngah-ngah, akan malu sendiri gitu. Sehingga itu memaksa diriku untuk harus rajin baca buku, sehingga aku bisa menyampaikan materi itu dengan baik. Itu bisa jadi salah satu motivasi. Sehingga kita bisa menjadikan suatu keterbatasan kita itu untuk menjadi motivasi. Terus hanya 1 atau 2 bidang saja kayak gitu. Kalau bidang itu 1, tapi kalau yang namanya disiplin pendekatan ya itu harus variatif. Bidang itu maksudnya gini, kalau kamu bidangnya adalah Islam Studies, ya kan Quranic Studies, kemudian Hadith Studies, kemudian historiografi Islam dan sebagainya, itu kan dalam rumpun Islamic Studies ya. Nah, bidang kamu itu ada bidang besar itu Islamic Studies itu, dan kamu tidak berbicara tentang misalkan ilmu kedokteran, kamu tidak berbicara astronomi, tidak. Tetapi dalam konteks itu kan luas, misalnya kamu tuh Islamic Studies, tetapi Islamic Studies-nya tuh kamu mengkombinasikan misalkan pendekatan-pendekatan
studi Al-Quran dengan studi hadis misalkan, ataupun kamu memperkaya dengan ini pendekatan-pendekatan humanitis seperti sosiologi, psikologi, kemudian antropologi, histori dan sebagainya. Nah itu dalam rangka pendekatan ya, itu perlu. Sudah men-share suatu tulisan lalu ada seorang pakar yang menentang opini kita, apa yang harus kita? Nah, ini kan andaikan ya, ini kan andaikan. Dan ketika pun ditentang, ya selama tadi itu, selama kita bisa berargumentasi dengan baik, kemudian kita punya data-data yang kuat, punya cukup referensi, ya gas aja. Gitu. Kayak gitu ya, sudah 19.58, semoga ini membantu. Nanti kita secara praktis, kita akan perkaya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih pada teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Mas Ridwan sudah memberikan banyak motivasi buat teman-teman semuanya. Mungkin untuk teman-teman yang masih semester awal bisa coba-coba menulis dengan menulis populer ya, kayak di website yang sudah dijelaskan Mas Ridwan tadi, banyak sekali website yang bisa teman-teman coba. Kalau untuk semester-semester menua, bisa mulai mencari tema-tema atau judul skripsinya ya, biar semester 8 itu teman-teman sudah bisa wisuda gitu. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian, kami cukupkan sekian. Sampai berjumpa besok, kita akan ketemu lagi di jam yang sama, yaitu 10.20 dengan tema merancang desain penulisan jurnal. Jadi untuk teman-teman yang semesternya sudah tidak terlalu muda tapi juga belum tua, kita bisa mencoba nulis jurnal dulu deh sebelum menulis skripsi kayak gitu kan. Oke. Mas Ridwan, kita bisa minta foto dulu lah ini, biar dinyalakan dulu ya Mas, nanti Mas Ridwan yang foto. Untuk teman-teman semuanya, silahkan dinyalakan videonya, kita untuk foto aja. Biar ada dokumentasinya lah. Ya. Ya. Oke. Oke, sambil menunggu Mas Ridwan sedang mempersiapkan. Saya siapkan dulu ya. Oke. Jadi nanti kita ada 8 pertemuan. Kalau bisa teman-teman ikut semua, biar maksudnya belajar atau training kepenulisannya itu sampai tuntas. Jadi jangan yang satu ikut, nanti 2, 3, 4 nggak ikut, akhir ikut lagi gitu, jangan ya. Nanti malah lebih bingung kalau tidak ikut semuanya. Begitu. Ini ada berapa slide ya? Ada 3 slide ya. Nanti akan saya kasih aba-aba untuk yang slide pertama, slide kedua gitu ya. Oke, semuanya siap aja. Oke, untuk slide pertama ya. Sudah dibuka semua, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Siap-siap. 1, 2, 3.
Slide ketiga, siap-siap. Ketiga nggak ada yang hidup. Nggak ada hidup. Oke, terima kasih sudah semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya untuk hari ini. Ya, kita lanjutkan besok hari Selasa dan hari Kamis, insya Allah. Semoga semuanya tetap sehat. Jadi untuk teman-teman semester awal, apakah harus nulis tulisan populer? Nggak juga, tapi untuk latihan ya, seperti yang udah dibilang Mas Ridwan tadi, untuk latihan boleh mencoba menulis tulisan populer terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk hari ini dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama menemani teman-teman di forum ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa.